وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim.
Generasi muda, alangkah indahnya apabila kita tidak hanya berprestasi di dunia, tetapi juga merangkul kebijaksanaan Qur'ani dalam setiap langkah aktualisasi diri. Dalam usaha kita, biarkan cahaya Al-Quran membimbing langkah menuju kesuksesan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Bupati Jember Kiai Haji Muhammad Bagja Firjaun Barlaman, yang kami hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jember Bapak Wahyu Kurnia Dewanto Eskom MT, yang kami hormati Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Lebay Bapak Alwan Abdurrahman SHMM, yang kami hormati jajaran Dewan Juri yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Lebay Saudara Muhammad Aji Maulana, yang kami hormati Ketua Panitia dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Raya Al-Istiqomah Politeknik Negeri Jember dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Baik hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Malam Puncak Lebay Competition dan Pengajian Akbar dengan tema aktualisasi diri sebagai generasi muda berprestasi dan berjiwa Qur'ani. Tepatnya hari ini Selasa 15 Agustus tahun 2023. Adapun serangkaian kegiatan yang akan kita lalui bersama, yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pengumuman juara lomba dan penyerahan hadiah, tausiah agama dan doa, serta dilanjutkan dengan penampilan hadrah Al-Istiqomah dan penutup, serta dilanjutkan dengan dokumentasi. Baik, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran dengan harapan semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Andi Purnomo SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Andi Purnomo SPD. Sadaqallahul Azim. Semoga lantunan ayat Al-Quran tadi akan membawa kita menjadi lebih baik dan bersama menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh pembina unit kegiatan mahasiswa Labbaik Politeknik Negeri Jember. Kepada Bapak Alwan Abdurrahman kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami hormati Bapak Wakil Direktur 3, yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri kegiatan lomba pada pagi hari ini, yang kami banggakan Ketua Labbaik Politeknik Negeri Jember, yang kami banggakan Ketua Pelaksana Kegiatan Lomba, hadirin dan hadirat calon penghuni surga. Karena yang hadir pada malam hari ini adalah mahasiswa, mahasiswi, pemuda yang tidak lain kalau tidak salah di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan, sab'atu yudilluhullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah
wasabbu nasa ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dewasa dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini adalah salah satu di antara calon penghuni surga. Kemudian ucapan alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan atau puncak daripada kegiatan lomba azan, lomba tartil Al-Quran dan lomba kaligrafi. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pembawa rahmat bagi sekalian alam. Hadirin yang kami muliakan, kegiatan lomba yang sudah kita laksanakan di pagi hari tadi, ada lomba azan, ada lomba tilawah, dan ada lomba kaligrafi. Ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Di tahun kemarin kita hanya melaksanakan kegiatan lomba tilawatul Quran. Saat itu terima kasih Gus hadir membersamai kita. Alhamdulillah malam hari ini juga beliau sempat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan nanti nasihatnya, wajangannya memberikan ya bekal buat kita semuanya, menjadi referensi untuk kita melangkah dalam kehidupan ini yang jauh lebih baik. Hadirin yang kami muliakan, sebagai pembina tentu di dalam pelaksanaan kegiatan lomba ya mulai pagi tadi sampai pada malam hari ini bisa jadi terdapat kekurangan, kelemahan, kealpaan, kelalaian. Maka pada momentum malam hari ini, kesempatan hari ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan harapan kami di tahun yang akan datang, kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh UKM Lebaik ini, harapan kita pesertanya harus lebih banyak, ya, harus ada progres meningkat, gitu ya. Tadi saya melihat bahwa kegiatan lomba ini mayoritas diikuti oleh ibu-ibu mahasiswi, jadi mahasiswanya sedikit sekali, gitu ya. Padahal kita ingin supaya kalau ada yang pintar ngaji, pintar arjan, ya bisa menggantikan atau melanjutkan ya kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita ini. Kalau perempuan pintar baca Quran bisa juga aja, tetapi kan dia tidak bisa mengambil posisi sebagai pemimpin, gitu ya. Jadi kita berharap di tahun yang akan datang yang cowok ini harus lebih banyak untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. Saya kira itu menjadi harapan kami, dan akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pembina UKM Lebaik Politeknik Jember atas sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Jember. Kepada Bapak Wahyu Kurniawanto Eskom MT kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita teladani bersama, kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Bupati. Mohon izin Pak Yai, ini gelarnya banyak, Pak Kiai Haji Gus Firjaun Barlaman. Apunten kalau kalian itu. Yang saya hormati pembina UKM Labaik, Bapak Awan Abdurrahman, Dewan Juri Kompetisi Labaik, Hadrah Politeknik Negeri Jember, Ketua UKM Labaik beserta seluruh panitia serta hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini menghadiri undangan dari UKM Labaik dalam rangka puncak acara kompetisi Labaik dan pengajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Jember. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita selalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gus Firjaun, Pak Kiai, Pak Wakil Bupati Jember yang kita teladani bersama. Terima kasih rawuhnya. Beliau adalah contoh figur yang konsisten untuk syiar agama Islam. Beliau sangat menghormati undangan kita, Anda, adik-adik mahasiswa. Beliau hadir di tengah-tengah kita, meluangkan waktunya beliau di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai public figure, pejabat publik, sebagai tokoh masyarakat yang menjadi panutan kita bersama. Alhamdulillah beliau tahun ini hadir lagi. Tahun lalu beliau berkenan hadir dan alhamdulillah tahun ini beliau berkenan rawuh lagi memberikan tausiah nanti insya Allah kepada kita semua. Matur nuwun. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat ini kepada UKM Labaik. Tahun ini lebih ramai dari tahun sebelumnya yang hadir, dan harapan kita di tahun-tahun berikutnya tadi juga disampaikan oleh pembina bahwa kompetisinya kalau bisa ditingkatkan, tidak cuma antar internal tapi mengundang kawan-kawan nanti dari universitas sebelah ya, baik Universitas Jember, UIN maupun kampus-kampus yang lain, untuk juga ini merupakan salah satu syiar agama Islam yang baik. Tadi disampaikan bahwa insya Allah yang hadir kali ini adalah calon penghuni surga, amin. Dan kami juga mendoakan dan semoga ini kehadiran Bapak Wakil Bupati di tengah kita dan Anda semua yang hadir di sini semoga dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri sambutan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang alhamdulillah ini walaupun sederhana insya Allah cukup hikmat dan sukses melaksanakan kegiatan rutin kegiatan Labaik. Ke depan kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lebih meriah dan juga kompetisinya juga dihadiri oleh kawan-kawan dari eksternal, dan kami berharap ini juga menjadi salah satu syiar agama Islam yang nantinya bisa menjadi agenda yang baik dan bisa disaksikan dan bisa diikuti oleh tidak sekedar mahasiswa internal tapi khalayak yang di sekitar Politeknik Negeri Jember. Demikian kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan ini atas nama Direktur Politeknik Negeri Jember kami mohon
yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyu Pradewanto atas sambutan yang telah disampaikan. Baik hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwa dalam rangkaian kegiatan Lomba Competition tahun 2023 terdapat 3 cabang lomba, yakni tilawah, kaligrafi, dan lomba azan. Peserta yang berpartisipasi adalah mahasiswa Politeknik Negeri Jember, yang pada malam hari ini kita akan mengetahui bersama siapa pemenang di setiap kategori lomba. Baik, langsung saja untuk kategori pertama, pemenang lomba azan kegiatan Lomba Competition tahun 2023. Kategori lomba azan, juara 3 diraih oleh Gagah Wardianto dari jurusan bisnis. Juara kedua diraih oleh Ahmad Jafar Sodi dari jurusan Teknologi Informasi Kampus Bondowoso. Dan juara pertama diraih oleh Ismail dari jurusan Peternakan. Kepada ketiga pemenang diharap untuk bisa maju ke depan, dan kami mohon berkenan kepada pembina UKM Labai untuk bisa menyerahkan hadiah. Baik, kami persilahkan, mohon berkenan untuk pembina UKM Labai bisa menyerahkan hadiah. Untuk juara 1 atas nama Ismail dari jurusan Peternakan. Juara kedua atas nama Ahmad Jafar Sodi dari jurusan Teknologi Informasi Kampus Bondowoso. Yang juara ketiga, Gagah Wardianto dari jurusan bisnis. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga pemenang kategori lomba azan. Baik, selanjutnya untuk juara lomba kaligrafi, juara ketiga diraih oleh Laili Nur Fatimah dari jurusan kesehatan. Juara kedua diraih oleh Mei Nurwanda dari jurusan kesehatan. Dan juara pertama diraih oleh Marta Komba Afisa Malaya dari jurusan Manajemen Agribisnis. Baik, karena untuk juara pertama Marta Komba berhalangan hadir, kami mohon untuk panitia bisa mewakili untuk penyerahan hadiah.
Baik, mohon berkenan Wadir 3 Politeknik Negeri Jember, Bapak Wahyu untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba kaligrafi. Untuk lomba kaligrafi juara pertama Marta Komba Afisa Malaya dari jurusan Manajemen Agribisnis. Dan juara kedua Mei Nurwanda dari jurusan Kesehatan. Juara ketiga Laili Nur Fatimah dari jurusan Kesehatan. Baik, tepuk tangan untuk ketiga pemenang lomba kaligrafi dalam kegiatan Lomba Competition tahun 2023. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah pengumuman pemenang lomba tilawah dalam kegiatan Lomba Competition tahun 2023. Juara 3 diraih oleh Sinta Triabella dari jurusan Produksi Pertanian. Juara kedua diraih oleh Afesin Alhana Irsyadi Muhammad dari jurusan Peternakan. Dan untuk juara pertama diraih oleh Muhammad Alfian Haidar Ali dari jurusan Manajemen Agribisnis. Baik, kami mohon berkenan kepada Wakil Bupati Jember untuk bisa menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba tilawah. Sekali lagi, selamat untuk juara pertama Muhammad Alfian Haidar Ali dari jurusan Manajemen Agribisnis. Juara kedua Afesin Alhana Irsyadi Muhammad dari jurusan Peternakan. Dan juara ketiga Sinta Triabella dari Produksi Pertanian. Tepuk tangan untuk ketiga pemenang juara lomba tilawah pada malam hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, kita telah sampai di acara puncak pada malam hari ini. Marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Jember kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Berlaman, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Direktur 3 MIC Bapak Wahyu Kurnia Dewanto Eskot MT. Saya hormati Pembina UKM Labeng Bapak Alwan Abdurrahman SHMM. Yang saya hormati Dewan Juri, juga kepada Ketua UKM Labeng dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa
mahasiswa, mahasiswi, calon generasi penerus bangsa, semua hadirin hadirat yang berbahagia. Saya sebenarnya lebih senang dipanggil Gus saja. Kalau memang itu dipanggil Gus atau dipanggil Cak itu lebih familiar daripada Kiai, apalagi Waduk. Ini sudah di luar jam kerja ini. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh UKM Lembang ini betul-betul bisa membawa manfaat khususnya bagi peserta dari mahasiswa-mahasiswi yang ada. Saya tidak ingin memberikan tausiah karena saya sendiri sebetulnya masih butuh tausiah. Saya akan cerita saja sedikit bahwa tadi disebutkan soal surga. Kalau dalam surga, apakah semudah itu untuk mendapatkan surga? Nah, ini tentu harus ada kiat. Karena apa? Karena surga itu khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatil nar bis syahawat. Surga itu dipagari dengan hal-hal yang tidak enak, dan neraka dipagari dengan hal-hal yang sesuai dengan nafsu kita. Nah, disinilah makanya setiap manusia itu diberi dua kemampuan, dua potensi positif dan potensi negatif. Nah, yang positif ini dikomandani oleh akal. Karena itu kemudian Kanjeng Nabi ketika ditanya al-aql, apa akal itu ya Rasulullah? Qaidul khairi. Akal itu penuntun kebaikan. Nah, kalau nafsu itu adalah markabus syaitan. Nafsu itu adalah kendaraan setan. Nah, maka dua-duanya ini saling berebut untuk menguasai diri manusia. Kita semua ini setiap saat terus perang antara akal sehat dengan nafsu, itu terus perang. Kalau perang fisik sudah selesai, kemerdekaan sudah selesai, tapi kita kembali, kata Nabi ketika pulang dari perang, kita pulang dari perang kecil tinggal melawan perang yang besar, dan itu setiap saat, setiap detik. Nah, karena itulah kemudian Allah memberikan akal ini dilindungi, karena itu akal tidak boleh dirusak, tidak boleh buat mabuk, buat minum dan sebagainya, karena nanti akan merusak akal. Orang yang tidak memiliki akal maka tidak akan ada kebaikan bagi orang itu. Nah, akal ini berbeda-beda satu dengan yang lain, berbeda-beda. Ada menurut si A ini baik, menurut si B tidak baik. Karena itu kemudian diturunkanlah syariat agama sebagai parameter kebenaran, mana parameter barang baik. Jadi al-hasanu yang disebut dengan barang baik itu ma hasanahu syar'u. Apa yang menurut agama itu baik, maka itu barang baik. Jadi bukan ukurannya akal lagi. Karena orang kemudian karena terlalu mengandalkan akal, sementara akal itu berbeda satu dengan yang lain, sehingga sering terjadi perdebatan, perselisihan. Maka ukurannya ini agama. Allah menurunkan agama, menurunkan kitab itu melalui para rasul untuk memberikan guidance, petunjuk kepada umat manusia agar akal ini bisa menyesuaikan diri dengan syariat. Jadi hal-hal kalau sudah berbicara dengan soal agama, ini tidak boleh akal ini ikut andil. Jadi agama ya apa menurut agama itu. Nah, bahwa nanti pengembangannya boleh dikembangkan, tapi asal tidak keluar dari konteks agama. Sehingga kata Syekh Ridwan Al-Misri,
la tashab ma'allah illa bil muwafaqah wa la ma'al khalqi illa bil munasahah wa la bin nafsi illa bil mukhalafah wa la ma'al syaitan illa bil adawah. Kalau kita berinteraksi dengan Allah, maka kita harus menyesuaikan diri, Pak. Di konsola 5 waktu ya sholat sudah, jangan kemudian neko-neko nawar. Nah, harus menyesuaikan diri. Oh, ini halal, ini haram, itu sudah jelas. Jangan menawar-nawar sudah. Nah, kalau dengan orang lain, dengan makhluk kita saling menasihati, dengan diri sendiri kita menyalahi. Nah, nafsu itu kita harus menyalahi. Kemudian dengan setan kita harus memusuhi. Nah, maka ketika seseorang ini kemudian menjaga akalnya untuk selalu menyesuaikan diri dengan syariat agama ini, menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama, menjauhi apa yang dilarang, maka ibarat pagar tadi, pagarnya surga itu, orang ini berusaha untuk terus menembus pagar ini tadi. Ketika seseorang ini bisa menembus pagarnya surga bil makarih tadi, dengan sembahyang, itu apa? Kon poso, kon sedekah, kon apik tonggo, untuk bersabar, bersyukur. Ini kelihatannya mudah, tapi sulitnya setengah mati. Kita tahu teori, tapi prakteknya belum tentu bisa. Nah, perang ini tadilah yang kemudian kadang akal sehat ini di atas, nafsunya bisa terkendali. Kadang sebaliknya, sehingga ada kita ini kadang kemudian terperosok mengikuti hawa nafsu. Kadang kita bertahan dan ini keliru, akan. Nah, memang dibikin seperti itu oleh Allah SWT agar untuk mengetahui siapa di antara hamba-hambanya ini yang mampu bersabar ketika mendapatkan ujian atau menghadapi godaan-godaan hawa nafsu tadi, dan siapa yang mau bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan mampu melakukan hal-hal yang tidak nyaman menurut diri kita dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau mampu nembus ini pasti akan yasiru ilal jannah. Jenengan semua nanti akan bisa sampai ke surga kalau kita mampu menembus pagernya surga yang hal-hal yang tidak baik dan tidak nyaman, artinya tidak makarih, itu tidak disenangi. Saya ini contoh misalnya, bukti kalau ibadah dan sebagainya itu sesuatu yang tidak disukai. Nah, oleh nafsu kita itu selalu berlawanan. Sampai naik ke rumah adzan subuh, melekan suami, pengajian dengan dangdutan, ruku subuh, tapi badan capek. Kira-kira yang sering terjadi itu apa coba? Nanti aja sudah dilungkas musim tarhim. Padahal harus melek suami, begitu naruh keger, ya karena menunda tadi. Tidak segera ke kamar mandi, tapi sing ngenteni akan bisa. Ada yang pernah begini enggak? Pernah ngalami enggak? Hah? Pernah ada ya? Oh kita kok ini. Akhirnya kebablasan. Karena apa? Jika ibadah dengan tidur, orang mesti pilih tidur. Umpama terus dibebaskan. Mulai hari ini bebas, sudah tidak usah sholat. Semua yang diwajibkan ini sudah sekarang nol, prei semua. Tidak ada wajib sholat. Dan kira-kira sampai senang apa susah? Jujur aja. Kira-kira senang atau susah? Lalu untuk membuktikan itu, Pak, Anda saat puasa, ketika mau masuk puasa, hati sampean senang atau susah? Sehingga akeh balik tuh sesuk poso, gak iso sarapan. Ketika puasa mau berakhir, hati ini gembira. Ben riyo, gak poso meneh. Itu artinya apa? Bisikan nafsu. Bisikan. Nah, disinilah kemudian peran
orang berbeda-beda itu jadi bukan untuk satu perpecahan, tapi bagaimana bisa bersatu dalam perbedaan. Bisa bersatu dalam perbedaan. Memang dibikin gitu, bukannya Allah tidak mampu membuat batat. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Andai Allah berkehendak bisa menjadikan kalian ini satu umat, tapi dibuat berbeda-beda. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah ini ingin menguji apa yang telah diberikan, melalui apa yang telah diberikan Allah pada panjenengan semua. Ini ada diuji dari semua berbeda-beda ini sebagai bentuk ujian. Ujian siapa yang akan memenangkan akalnya atau berbuat kebaikan. Karena itu ayat berikutnya fastabiqul khairat. Nah, hari ini apa yang dilakukan oleh UKM Labbaik ini juga dalam rangka istibaq fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lomba ada, lomba tilawah. Ini ayo kita tunjukkan potensi yang diberikan Allah kepada kita ini. Kita tunjukkan agar apa? Potensi ini menjadi maksimal, dan itu misi utama daripada Rasulullah SAW. Li utammima makarimal akhlak. Jadi yang menjadi inti itu yaitu akhlaknya. Jadi tidak ada gunanya ilmu tinggi, tidak ada gunanya amal yang banyak, tidak ada gunanya keturunan, jabatan, harta, kalau dia tidak punya akhlak. Dalam arti ini, karena itu tidak layak kita ini membangga-banggakan jabatan, harta, nasab sekalipun. Ini tidak layak untuk dibuat bangga-banggaan. Karena Kanjeng Nabi sudah jelas saat akhir Haji Wada pada pertengahan Ayyam Tasyrik, Nabi itu dawuh itu, ayuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Wahai manusia, Tuhan kalian ini satu, Bapak kalian ini satu. Nabi Adam la ala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan dari orang Arab atas orang di luar Arab, orang Ajam. Wala li ajamiyyin ala arabi. Tidak ada kelebihan bagi orang Ajam di atas orang Arab. Wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad. Tidak ada kelebihan orang kulit putih, kulit hitam, kulit, tidak ada kelebihan. Illa bit taqwa, kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, paling takwa ini yang kemudian paling mulia di sisi. Nah, ini kan lagi-lagi bahasa atqa, bahasa al-tafdil yang paling takwa. Ini kan berarti harus berlomba-lomba. Siapa di antara kita yang paling baik? Nah, ini potensi ini walaupun beda, jangan kemudian perbedaan ini menjadi pemecah persatuan. Dulu sejarah telah membuktikan tahun 28 adanya Sumpah Pemuda. Ini kan berbagai macam komunitas, yang Solo, yang Sumatera, macam-macam juga, yang Ambon, yang Maluku. Ini kemudian berkomitmen menyatu, melangkah, menyatukan hati, menyatukan jiwa untuk merebut kemerdekaan. Dan itu jika bakal kemudian Allah memberikan rahmatnya berupa kemerdekaan kepada negeri ini, ya hanya bersatu. Nah, kalau sekarang kemudian karena beda aja, beda warna, ini membuat perpecahan. Jadi bagaimana nanti dulu kita yang dulu berkomitmen untuk menyatukan ini, delok awake dhewe gak perang gak apa-apa, tinggal misi kemerdekaan saja masih benteng cuek. Beda bendera sudah utara, menyebar kebencian, menyebar provokasi. Ini harus kita hentikan. Maka panjenenganlah harapan bangsa ini. Di tangan panjenengan semua. Ini amrul ummah wa fi aidi fa fi ya masyaallah sahabat, inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatah.
nasib umat ini tergantung pada dengan semua. Karena itu kami berharap di Kabupaten Jember khususnya dan umumnya secara nasional, mudah-mudahan berawal dari polisi generasi bangsa seperti tema yang disampaikan tadi. Foto mana ini bos? Gimana temanya tadi? Temanya apa? Aktualisasi diri sebagai generasi. Aktualisasi diri, luar biasa itu. Aktualisasi diri, mahasiswa sebagai generasi muda berprestasi dan berjiwa Quran. Nah, karena itu sebaliknya bagi mereka yang kemudian mengalahkan dan mau dikalahkan akalnya dengan nafsunya, itu sama artinya dengan dia berusaha menembus pagernya neraka. Kalau ini jebol, Pak, ya sudah, ya silu bilang. Nah, tinggal sekarang kembali kepada masing-masing kita. Kita mau memenangkan akal kita, apa mau memenangkan nafsu kita. Nah itu if'alu ma syi'tum fa innakum majziyun bih. Silakan kalian lakukan apa yang Anda mau. Namanya segede-gede mahasiswa-mahasiswi sudah pintar. Tapi ingat, seluruh apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Nah, kalau kita kemudian mampu menggunakan akal sehat kita, maka insya Allah akan diberi kemudahan kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Contoh misalnya, sampean dilarani kalau menolak, diloi menolak. Kalau bisi ani nafsu, sampean kepingin balas apa? Pasti ingin balas. Tapi kalau kemudian Anda berpikir, ini pangeran nguji saya, nguji kesabaran saya, aku tak menang habis. Walaupun saya diolok-olok, walaupun saya dibully, sudah biar. Ini kalau saya mau bersabar, maka Allah akan memberikan pahala kepada saya tanpa saya harus berbuat apa-apa. Menentang dengan jalan. Karena orang lain yang kemudian berbuat zalim kepada kita. Nah, untuk bisa seperti itu, Pak, ini tidak bisa dan harus ngaji, harus belajar agar tahu teorinya. Oh, teori ini, teori ini. Kalau tidak tahu teori, tentu kita tidak akan bisa praktek. Dengan semuanya pun juga sama. Dalil yang paling masyhur, siapa yang menginginkan dunia ya fa'ali bil ilmi wa aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Memang butuh, karena ilmu itu adalah petunjuk sebagai dalil atau dasar daripada perbuatan itu ya. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak akan bisa kita untuk melakukan hal itu. Nah, karena itu kemudian ketika kita bangun malam misalnya, rata-rata dari kita bangun malam kok kepingin, mohon maaf, kepingin buang air kecil misalnya, paling koyok dong, bangun kembali itu, ya benar. Jangankan panjenengan, saya yang lebih tua dari panjenengan ya seperti itu juga kok. Tapi kalau kita berpikir, ini saya dibangunkan oleh Allah, ini diberi kesempatan saya ini agar saya mau melakukan sholat, karena yang membangunkan saya ini Allah. Pas dibangunkan tengah malam jam 2, setengah 3. Loh, orang kalau berpikir positif, Pak, ini masih tak kayak itu, sembahyang walaupun cuma 2 rakaat, maka akalnya sudah bisa menguasai dan mengalahkan nafsunya. Kalau tidak gitu, sampai kapan lagi kita akan tahajud? Ada juga orang yang kemudian bangun cuma pegang HP, mengingatkan ke grup tahajud call, tahajud, habis itu ditaruh, orangnya tidur. Ada enggak yang gitu? Hanya kepingin disebut bahwa dia ahli tahajud. Oh, teman saya ini setiap jam 2:30 pasti mengingatkan tahajud, pasti WA ke grup. Itu kira-kira akal apa nafsu? Ketika ingin dianggap baik, nah nafsu.
puasa Senin Kamis itu juga gitu. Mbak-mbak ini, mohon maaf ini mbak-mbak bukan di sini tapi ya, grup saya di SMA dulu mbak-mbak. Tapi yang ini ya memang sumbernya. Senin Kamis kalau mau puasa itu persiapan sahur difoto, diposting persiapan sahur, di share ke grup. Oh, nggak ada yang komen, nggak ada yang nanggapi. Itu nanti menjelang buka, persiapan buka puasa. Makanya walaupun cuma sekedar dengan segelas teh akan bisa. Akhirnya begitu ada yang tanya, loh sampai puasa? Alhamdulillah, insya Allah. Wah, itu hanya ingin pengakuan, Pak. Itu godaan iblis, godaan setan. Agar apa? Agar orang lain tahu bahwa kita ini berbuat baik. Ingin memamer-mamerkan amal ibadah yang kita lakukan. Loh itu nafsu. Karena itu ada 3 kalimat yang pernah dan selalu digunakan oleh Syekh Sahal Al-Bustari. Syekh Al-Bustari itu diam-diam. Beliau itu ketika usia kecil, kira-kira ada 6 atau 9 tahun, itu ditinggal mati bapaknya, orang tuanya. Diopeni oleh pamannya. Syekh Al-Bustari itu pamannya juga orang yang tidak memiliki waktu yang kemudian bisa ngopeni si Syekh Abdullah bin Sahal Al-Bustari. Beliau kemudian nyampaikan ini, saya tidak bisa berbuat banyak untuk kamu, ini baca dalam hati kamu, Allahumma Allahu nadirun ilayya, Allahu syahid. Yang pertama, Allah bersamaku. Yang kedua, Allahu nadirun ilayya, Allah itu melihatku. Yang ketiga, Allahu syahidi, Allah itu menyaksikan. Itu baca terus dalam hati tanpa menggerakkan bibir. Bab ini juga bagian dari godaan setan. Orang kemana-mana bawa tasbih sambil bibirnya diam-diam di pasar atau di mana, biar orang lain tahu kalau dirinya ahli wirid. Itu nafsu itu, Pak. Ini bedanya tipis. Bedanya tipis. Nah, ini kemudian dilatih itu. Dilatih bahwa Allah bersamaku. Nah, ini manfaatnya itu apa nanti? Ketika orang ini merasa dibersamai oleh Allah. Dan itu memang pernyataan Allah. Wa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini orang yang merasa dibersamai oleh Allah ini tidak akan memiliki rasa kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Walaupun dalam kondisi terdesak. Bagaimana sejarah ketika Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dikejar-kejar kafir Quraisy. Masuk dalam gua sudah tidak bisa lari secara akal, sudah sket. Buat suri itu, buat mulut guanya itu agak rendah. Sehingga orang yang mau masuk itu harus membungkukkan badan. Nah itu kaki musuh sudah kelihatan dan guanya itu tidak terlalu dalam. Nah bagi yang belum tahu masuk, saya doakan mudah-mudahan segera bisa pergi entah umroh atau haji dan berziarah ke Masuk. Lu itu dekat Pak. Lubangnya itu enggak dalam. Sayyidina Abu Bakar gelisah setengah mati. Aduh, ini kaki musuh sudah kelihatan. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi untuk menenangkan sahabat Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Coba tuh, pangeran lu bareng diri. Lu kalau pangeran yang membersamai hambanya, gak ada kekhawatiran. Orang kemudian dirubah akalnya. Kemudian dalam waktu yang tidak ketemu akal misalnya, tiba-tiba ada apa? Sarang laba-laba. Coba Allah melindungi kekasihnya dengan sarang laba-laba yang jangankan menahan senjata, menahan pandangan mata saja gak bisa. Allah diselamatkan, Kanjeng Nabi diselamatkan dengan sarang laba-laba, hal yang sepele sekali. Tapi karena
orang ini Kanjeng Nabi itu begitu yakinnya bersama oleh Allah, tenang, dirubah pikiran, enggak kira ini mesti rusak, mungkin mulai dirubah pikirannya, selesai. Banyak lagi contoh yang di luar nalar dan nggak mampu dilakukan oleh manusia. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, nah, jangan keliru Fir'aun ya, Fir'aun, bedanya tipis ini. Lu bagaimana akal bisa menemukan solusi ketika di depan itu samudra sebegitu luas, kemudian di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya udah mau membunuh. Nek sampean terjadi seperti itu kayak apa? Ampun Tuhan, ampun kali kuatan apa? Karena itu sebesar dan seberat apapun ujian dan masalah yang panjenengan hadapi, jangan lupa matur dengan Allah SWT. Seberat apapun, sudah gandengan bertahun-tahun ternyata bahasanya Gus Iqbal terapi di sini wong liya. Padahal sudah bertahun-tahun begitu juara disebutkan juara si A, hati ini seneng itu sing tak siri dari Tuhan, tepuk tangannya meriah sekali, ekspresinya berbeda, bisa jadi keri dadak masya Allah dengan karo wong liya. Itu mungkin menjadi satu yang berat, tapi jangan berkecil hati, matur namanya seluruh persoalan. Kalau kita ngerti teorinya, nah, dengan ngaji itu seluruh masalah itu yang bikin situ Gusti Allah, maka tentu yang paling tahu jawabannya siapa? Allah SWT. Jangan diuji kalau dosen-dosen sing ngerti jawabannya dosen. Kalau sampai tidak ngerti jawabannya, matur nak dosen, Pak ini jawabannya apa? Pak perlu ngerti. Ketika kita ada masalah, tidak ngerti solusinya, matur nek menjadi Gusti kalau untuk masalah ngeten jenengan pirsa. Bagaimana terbaik untuk saya? Oh, itu kita diuji seperti itu agar kita itu larinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lari kemana-mana untuk mencari solusi, lari payangan, lari ke Gunung Kawi, lari ke sini. Tidak itu kan itu solusinya. Nah kalau kita sudah ngerti seperti ini, dan itu butuh ilmu, Pak. Butuh ilmu. Karena itu ngaji ini penting. Ngaji ini penting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini betul-betul bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT, sehingga kita lebih memenangkan akal yang telah diberikan Allah kepada kita dan jangan dirusak akal ini. Bahkan ulama dulu itu hebat-hebat itu karena apa? Mengurangi tidur, Pak. Karena orang tidur itu hilang akalnya. Dan itu sebenarnya juga pengingat kita loh, Pak. Allah mengingatkan kita setiap hari dengan tidur itu sebenarnya kalau kita menyadari dan merenungkan. Karena pada saat kita tidur ini semuanya diambil oleh Allah, ilmunya diambil, tenaganya diambil. Posisi orang paling lemah itu ya saat tidur. Kalau ada musuh mau membunuh ya selesai. Nah, tapi apa yang terjadi? Menungso ini mangga tak eling aja. Begitu bangun, ilmu dibalik, tenaga dibalik, kesombongan kembali melanda dirinya, nggak sadar dengan itu. Nah, karena itu mudah-mudahan sisa hidup kita ini betul-betul terus dibimbing oleh Allah SWT. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena kita kalah dengan nafsu kita, ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Wong nek gak tahu kenapa orang berdosa, itu memang skenario Gusti Allah. Cuma kita tidak boleh mempersalahkan Allah, karena kita diberi akal, diberi irodah, budroh dan sebagainya. Ini sampai ada orang yang terlalu ekstrim, kemudian mengembalikan semuanya kepada Allah. Nah, saya ini kan kayak wayang, Pak. Semuanya ini Gusti Allah, semua atur kabeh Gusti Allah, semua atur rezeki juga Gusti Allah.
Iya apa enggak? Nah, makanya kalau ada di antara kalian rezeki ini seret, itu berarti kalian angel diatur, Pak. Karena sing atur rezeki itu Gusti Allah. Ya wis pokoknya pamit manut. Akhirnya kemudian semuanya dikembalikan pada Allah. Loh kamu kok maksiat? Maksiat ini juga dikehendaki Allah, sudah saya tidak bisa apa-apa. Ini berlebihan, Pak, terlalu ekstrim. Tidak benar ini. Akhirnya dikonter oleh yang lain yang mengandalkan rasio. Kelompok Mu'tazilah yang rasionalistis, semuanya itu ya enggak, itu tergantung kita. Anda mau baik, mau jelek, itu tergantung kamu sendiri. Kamu sudah diberi perangkat, diberi akal, diberi utro irot, macam-macam. Ya kembali kepada kamu, sehingga menafikan peranan Allah SWT. Seakan-akan tidak ada Allah. Api elek tergantung manusia. Kan seakan-akan Allah tidak ada perannya. Makanya kemudian yang paling tepat jalan tengah, nah, sesuai dengan faham ahli sunnah wal jamaah, di dalam Al-Quran disebutkan kullu min indillah, betul semuanya demi Allah. Fama lihaula'il qawmi la yakadun yafqahuna haditsan. Tapi kemudian ada sikap, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kebaikan yang Anda terima, kebaikan apa saja yang datang kepadamu, itu adalah datangnya dari Allah SWT. Ini sikap mental. Yang baik balik orang pangeran. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin, kejelekan yang Anda terima, kembalikan pada diri Anda. Nah, jangan sebaliknya, sing elek sing apik dibalik orang pangeran, terlalu ekstrim diri. Terus atau sebaliknya, yang baik atau yang jelek dikembalikan pada diri sendiri, seakan-akan tidak ada peran dari Allah SWT. Maka sikap mental kita, yang baik itu kembalikan pada Allah, yang jelek pada diri sendiri. Walaupun hakikatnya semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita ngerti teorinya seperti ini insya Allah akan lebih mudah kita untuk mengalahkan nafsu kita. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan lingkungan di sekitar kita, karena itu pandai-pandailah mencari lingkungan. Lingkungan itu baik, maka insya Allah kita akan terbawa baik juga. Nah, kita malas misalnya, terus kemudian teman kita, ayo udah jamaah ke masjid, aku ayo tak kandani. Akhirnya kita bisa terbawa. Tapi sebaliknya ketika komunitas kita jelek, sekolah sampai lomba-lomba barang, rugi gitu saya ono konser, bisa, ya terpengaruh juga. Karena itu teman itu sangat besar sekali perannya. Masalul akhwain itu masalul yatain tansil yahdahu wal bukhta. Perumpamaan dua pertemanan yang sejati yang benar itu sebagaimana perumpamaan dua tangan. Yang satu saling membantu, ini yang satu kotor, ini yang satu membantu. Tak terus malah ngejelekno, Pak. Enggak. Tapi kemudian saling bantu. Nah, mudah-mudahan semuanya ini ada hikmah manfaatnya bagi kita, dan sisa hidup kita mudah-mudahan diberikan yang manfaat oleh Allah SWT. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kita lihat sudah hampir setengah jam lebih nih, Pak. Ya, lebih 10 menit, lebih 5 menit. Saya tadi lihat kurang seperempat tadi. Ya, mohon maaf nih. Nah, dan saya tadi agak kaget, Pak, lihat tak kira uang pembinaan tadi itu. Nulis tiba jeblok siji. Nanti untuk para juara saya ikut nyumbang lah nanti, walaupun tidak banyak, tapi masing-masing sama rata saja nih, sama rata saja. Ini bukan karena bapak nih, jadi ya 100 ribuan saja sudah. Kalau terlalu tinggi nanti kasihan panitianya. Enak waktu menjadi panitia, waduh berat ya. Nanti saya titip ke panitia untuk para juara tadi.
Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Wahyu, mohon maaf Tuhan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya yakni doa bersama. Kami mohon sekali lagi untuk berkenan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Balia Firjawan Berlaman untuk memimpin doa. Ya Allah la yataqabbal wa taqabbal syuhud al-khamr Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal. Hamdan hamdan katsiran ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bijalika wa 'ala zalik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan wa takhshuna bi'ibadika salihin bi dunyana wa sallallahu 'ala alihi wa sallam. Allahumma ya Allah kama 'araftana la shay'a lana la 'ilma lana la 'amala lana wa la hawla wa la quwwata lana. فلذلك يا الله فوضنا ووكلنا امورنا مشكلتنا الى حضرتك وعلى حضرتك يا صاحب الاسماء الحسنى نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور حضر شمسك. اللهم يا الله طهر قلوبنا من كل اسود يبعدنا عن شهادة ومحبتك وامسنا على السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا ذا الكرام. ربي اغفر لي وارحمني يا والدي ارحمنا كما ربينا صغيرا. ربي اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على رسول الله وعلى آله وعلى كل نية صالحة. شهر لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Balia Firjawan Berlaman yang berkenan hadir memberikan tausiah pada malam hari ini kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menghantarkan kita menuju jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai generasi muda, aktualisasi diri adalah perjalanan suci yang memandukan ketinggian prestasi dengan kedalaman jiwa Qur'ani. Dengan tekad dan semangat yang tulus, kita mampu meraih prestasi gemilang sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ilahi. Dalam setiap langkah kita, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pemandu dan inspirasi, sehingga pencapaian kita menjadi pencerminan cahaya kebenaran yang tak terpadamkan. Selasa 15 Agustus tahun 2023. Selanjutnya kita dengarkan bersama Hadrah Al-Istiqomah Politeknik Negeri Jember. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran tamu undangan yang telah hadir memeriahkan kegiatan pada malam hari ini. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa dalam kegiatan Love Light Competition tahun 2024 di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon berkenan untuk Wakil Bupati dan jajaran tamu undangan untuk bisa melakukan dokumentasi terlebih dahulu.
Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Wakil Bupati Jember dan berkenan hadir pada malam hari ini untuk mengikuti serangkaian kegiatan dan memberikan tausiah kepada kita. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهايته تمام حمله فلما استد بيضا بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في الأمام مع القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
لذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عدد تبرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للنبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Subhani jud lana min nurani bil wali kud bin rabbani syamdul qadir al-jailani Ya Allah ya Subhani jadlana min nurani bil wali al-jailani ya Allah ya Subhani jadlana min nurani bil wali qudrani Abdul Qadir al-Jailani ya Allah ya Jawad jadlana min Qur'an bil wali qudrani irsyad al-hadi ma'budullah al-haddad ya Allah ya Subhani jadlana min nurani bil wali qudrani Syekh Abdul Qadir
kamal anu ting ilmu dadi tanggung jawab para kawulani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syadi wa Dadi jujur, muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat katamu belani. Muga-muga kita bisa melampaui dunia akhirat. Apa? Punya motor? Tak. Aku gabungnya itu. Apa itu? Ayo Adi, berapa? Aduh, kepentingan.